Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aprina Murhan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk topik kali ini kita akan membahas tutorial uji validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki bagaimana tutorial uji validitas dan reliabilitas, saya akan mengulang kembali konsep tentang uji validitas dan reliabilitas sebuah instrumen penelitian. Baik. Nah, hal-hal yang perlu kita persiapkan agar kita bisa lebih mudah mengaplikasikan di dalam program SPSS, kita siapkan terlebih dahulu adalah tabulasi data kuesioner yang kita akan uji di dalam program SPSS. Tentunya sebaiknya digunakan dalam tabulasinya menggunakan program Excel. Namun yang perlu Bapak Ibu pahami atau teman-teman sekalian pahami bahwa uji validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian itu disebar kepada responden yang bukan tempat kita melakukan penelitian, namun memiliki karakteristik yang sama dengan tempat kita melakukan penelitian. Nah, itu yang pertama, persyaratannya. Lalu yang kedua, uji coba kuesioner itu disarankan minimal 30 responden karena untuk mendekati kurva normal. Nah, itu persyaratan untuk penyebaran kuesioner. Lalu hal apa saja yang kedua yang harus kita siapkan yaitu program aplikasi SPSS. Program aplikasi SPSS ini banyak macamnya, ada versi 20, 21, dan versi lainnya yang tentunya cara penggunaannya pasti sama. Yang ketiga, Bapak Ibu teman-teman sekalian peneliti juga harus menyiapkan Airtable Product Moment. Tabel produk momen ini teman-teman bisa mengambil dari buku statistik ya, di dalam lampiran statistik itu ada Airtable produk momen, atau Bapak Ibu teman-teman sekalian juga bisa melakukan download di Google ya untuk Airtable produk momen. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali atau mengingatkan kembali apa sih sebenarnya uji validitas. Validitas sendiri itu sebenarnya valid ya, sejauh mana ketepatan, kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukurannya, fungsi ukurannya ya. Lalu kalau variabel itu sebenarnya berkali-kali berulang-ulang kita lakukan, hasilnya sama gitu ya. Itu yang dikatakan reliable, artinya konsisten. Nah, kalau kita lakukan berkali-kali pengukuran hasilnya sama, itu dinyatakan alat ukur tersebut adalah reliable. Nah, dalam kita melakukan uji validitas, tentunya kita akan menguji dari setiap butir instrumen kita, pernyataan yang akan kita uji tersebut dengan skor totalnya. Jadi rumus yang kita gunakan adalah korelasi produk momen yang akan kita gunakan. Nah, beda dengan uji reliabilitas. Kalau uji reliabilitas, kita menggunakan Cronbach alpha. Ya, bila ketentuan-ketentuannya nanti ada beberapa persyaratan yang perlu kita ikuti, nanti akan kita jelaskan terkait dengan persyaratan ujinya. Baik, selanjutnya dasar keputusan uji, baik validitas maupun reliabilitas. Ya. Kalau untuk uji validitas, itu kita membandingkan nilai R hitungnya dengan nilai R tabel. Yang tadi saya katakan R tabel produk momen. Kalau dia dikatakan valid, R hitungnya lebih besar dari R tabel. Nah, kita tentunya melihat tabel berapa yang kita lihat ya, seperti itu. Kalau tadi respondennya 30, kita melihat di tabel 30. Namun ada ketentuan. Nanti kita pahami bagaimana membaca di R tabel produk momen. Lalu jika R hitung kurang dari R tabel, maka item atau butir soal tersebut tidak valid. Nah, itu ya. Kemudian juga kita bisa membandingkan nilai SIG-nya.
ya, dengan probabilitas 0,05. Ya, kita gunakan juga bisa dan bisa juga 0,01. Nah, cara yang ketiga untuk dasar keputusan untuk validitas, kita menggunakan R hitung dengan melihat tingkat signifikansinya. Ya, kalau dia tingkat signifikansinya itemnya kurang dari 0,05, maka alat ukur yang kita gunakan adalah valid. Nah, kemudian yang kedua kita uji reliabilitas. Nah, tadi kita menggunakan nilai Cronbach alpha. Jika R tabelnya lebih besar, ya hitungan Cronbach alpha-nya lebih besar dari R tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliable atau konsisten. Namun bila kurang dari R tabel, maka dikatakan tidak reliable. Ya. Nah, itu keputusan-keputusan uji. Nah, lalu yang saya katakan tadi, kalau kita akan mengukur nilai R tabelnya, tentunya ada besar nilai R tabel. Ya, kita punya rumus DF atau derajat freedom-nya itu jumlah responden dikurangi 2. Tingkat signifikansinya uji 2 arah. Jadi kalau tadi kita tabelnya respondennya jumlahnya 30, berarti kita harus melihat di tabel yang N-nya 30 dikurangi 2, berarti kita harus melihat di tabel yang nomor 28. Ya, tabel yang kita lihat. Nah, kita lihat nanti bagaimana untuk tabel L28 untuk terkait dengan penggunaan R tabel tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah ujinya, nanti kita akan masuk saja ke dalam tutorialnya, sekaligus nanti kita juga akan membahas bagaimana sih menampilkan hasil uji validitas dan reliabilitas di dalam laporan penelitian kita atau tentunya skripsi kala S1, S2 itu tesis, S3 itu disertasi, atau Bapak Ibu yang sedang dosen yang sedang melakukan penelitian itu juga bisa ditampilkan di dalam laporan penelitian. Nah, kita masuk saja ke dalam bagaimana tutorial melakukan uji validitas dan reliabilitas, tentunya menggunakan aplikasi program SPSS. Selamat mengikuti. Langkah yang harus kita siapkan, yang pertama tadi adalah rekapitulasi daripada kuesioner yang sudah kita sebar kepada responden kita berjumlah 30 responden. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah rekap hasil rekapitulasi daripada variabel. Ini contoh saja ya, kita punya variabel sikap dengan 12 pernyataan. Jadi saya singkat saja di sini, ini tabel Excel-nya. Dengan 30 responden, S1, sikap 1, sikap 2. Ini maksudnya butir soal ya, butir soal 1, butir soal 2, pernyataan 3, dan seterusnya sampai dengan pernyataan 12. Nah, kita Bapak Ibu sudah menyebar ke dalam ini, saya sudah coba menyebar kepada responden 30 dan ini hasil tabulasinya. Ya, kita pindahkan ke dalam Excel. Lalu kita totalkan ya menggunakan rumus yang ada di Excel, dapatnya seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan memindahkan variabel-variabel ini, data-datanya saja, ya data yang sudah kita input ke dalam program SPSS. Baik, sampai dengan totalnya. Kita mulai dari S1 dan seterusnya sudah sampai totalnya ke responden yang ke-30. Yang Bapak Ibu copy itu adalah data-datanya saja, tidak nomor responden maupun sikap ya ataupun totalnya, tapi yang kita copy adalah angka-angkanya saja. Kemudian kita copy paste, kemudian kita paste ke dalam program SPSS. Ya, ini kita sudah siapkan ya. Dengan mengklik 2 kali program SPSS atau aplikasi SPSS. Ini SPSS yang saya gunakan adalah versi 25. Seperti yang saya katakan tadi, sama saja penggunaannya. Ya, data view, kita masuk ke data view dulu. Ini ada klik di bawah ya.
Ya, data view. Kemudian kita copy paste, tadi kita pastekan data tersebut di sini di nomor 1 dan seterusnya. Ya, sudah terlihat pada layar termasuk dengan totalnya tadi. Kemudian kita kembali ke variabel view. Bapak Ibu teman-teman kembali ke variabel view. Kemudian kita akan rubah di name, kita rubah par 001 sampai ini dengan klik Ctrl F. Nah, kemudian masukkan replace, kemudian kita masukkan var 000, ya di replace kita klik, kita ketik saat S karena tadi simbol kita S, kemudian kita replace all, ya ini akan muncul S1 sampai dengan S13. Yang 13 kita ketik total. Kalau tadi kan responden kita 30, tetapi butir soal kita ada 12. Jadi ini S-nya 12. Selanjutnya, untuk desimal, kita klik di desimal, klik 21 menjadi 0. Ya, kita nolkan semua untuk mempermudah membacanya saja ya, seperti ini. Ya, klik 2 kali semua. Panah bawah, kita klik 2 kali. Ya. Selanjutnya kita kembali ke data view. Di data view sudah tergambar seperti ini. Ya, nampak pada layar. Oke. Ya, sudah nampak pada layar seperti ini Bapak Ibu teman-teman ya. Sudah terlihat. Silakan Bapak Ibu masing-masing sudah ya membuka SPSS-nya. Kemudian kita lakukan uji validitas. Ya, uji validitas. Langkah pertama kita klik analis. Kemudian kita klik di sini bivariat ke kanan bivariat. Nah, kemudian kita pindahkan, kita copy Ctrl A semua, termasuk totalnya kita pindahkan ke kanan, ke kolom variabel. Yakinkan bahwa di korelasi ini kita klik person, kemudian kita klik juga to tile, kemudian kita klik juga flag significant correlation. Nah, ini kita sudah yakin. Kalau sudah yakin, kita klik OK. Ya, kita buka dulu, dibesarkan dulu ya. Bapak Ibu semua, teman-teman, ini di total kita sudah bisa lihat ya, kita sudah bisa lihat hasilnya masing-masing. Ini harusnya kita copy masing-masing ya untuk mempermudah saja. Apakah R hitung kita lebih besar daripada R tabel? Ini kita lihat di total. Yang pertama adalah butir pertama 0,525, seterusnya 0,551, dan seterusnya ya. Ini ternyata kita lihat nilai R hitungnya di atas 5 semua. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa juga melihat di bagian akhir. Di total ini juga nih, nilainya lebih mudah kita lihat di sini ya. Ternyata nilai R hitungnya di atas 0,5 semua. Nah, kita lihat dulu R produk momennya, karena kita akan membandingkan dengan nilai produk momen. Baik, Bapak Ibu. Ya, kita tadi menggunakan ini Bu ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kita tadi menggunakan respondennya 30. Kemudian ini responden 30, kita buka dulu di atas sekali. Bahwa ketentuan ujinya, jangan lupa adalah DFN-2. Kalau tadi, nah ya, DFN-2 dengan tingkat kepercayaan 0,05, ini tabel 30, tingkat kepercayaannya 0,05,
Tadi DF-nya dikurangi 2 berarti di tabel 28 nilainya adalah ini yang kita lihat adalah 0,05. Nih, 0,05 bukan 0,01 atau 0,025 tetapi 0,05. Ini kita turunkan ke bawah terus kita signifikannya. Ini adalah kalau di tabel 28 0,361. Ya, Bapak Ibu, hasilnya adalah 0,361. Ya, ini tolong diingat atau enggak nanti kita bisa copy ya di dalam hasilnya. Ini ya, 0,3610. Baik, kembali kita kepada hasil output tadi. Hasil output tadi untuk butir soal nomor 1, butir pernyataan nomor 2, dan seterusnya yang sikap ini tidak ada yang di bawah R tabel, melainkan semua di atas 0,361. Berarti semua pernyataan ini adalah valid. Baik yang sikap 1, sikap 2, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada uji reliabilitas instrumen. Kita balik lagi ke program SPSS. Ya. Kita lakukan tahapannya untuk uji reliabilitas instrumen, analis. Ya, kemudian kita klik scale, kemudian kita klik reliability analysis ya. Nah, ini kecuali yang total kita tidak pindahkan. S1 sampai dengan S12 kita pindahkan ke item kanan. Ya, kecuali total kita kembalikan ke kiri. Kemudian kita klik alpha, yakinkan ada alpha di sini, diklik alpha. Kemudian kita klik statistik. Ya, item, skill maupun skill if item delete harus diklik ya. Kemudian kita klik continue dan terakhir kita klik OK. Ya, di sini nilai alfa Cronbach-nya. Cronbach alfa 0,815 untuk kuesioner sikap dengan 12 butir pernyataan. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian, itu cara kita melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dengan menggunakan program SPSS. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan uji variabel yang lain tentunya ya. Ini kita hanya punya contoh satu. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan variabel-variabel yang Ibu gunakan, Bapak Ibu gunakan. Bisa 5 variabel, 2 variabel, dan seterusnya. Silakan melakukan pengujian menggunakan program SPSS. Nah, langkah selanjutnya tentunya setelah kita olah atau kita analisis, kita lakukan tampilan, bagaimana caranya melakukan tampilan hasil penelitian ke dalam laporan penelitian. Apakah itu tadi skripsi, kemudian tesis, ataupun menggunakan disertasi atau laporan penelitian. Baik, kita kembali pada penjelasan tentang bagaimana melakukan penampilan di dalam atau menyajikan hasil SPSS-nya. Ya, oke. Selanjutnya kita akan menyajikan hasil uji validitas dan reliabilitas kita di dalam laporan penelitian. Ya, tadi kita punya variabel sikap. Ya, ini variabel sikap. Kita punya berapa item tadi? Ada 12 item S-nya untuk variabel sikap. Kemudian kita harus masukkan R hitungnya. R hitungnya tadi berapa di sini? Kita kopikan terlebih dahulu R hitung untuk S1, S2, dan seterusnya. Kita buka kembali
output daripada uji validitas, ya. Nah, ini kita kopikan yang di bawah sekali aja untuk lebih mudah ya. 0,525, 0,551. Kita ingat saja ya 0, atau kita tulis dulu 0,0525 atau bolak-balik juga nggak masalah ya. Kita contohkan dulu satu. Ya, ini 0,525 untuk skor sikap 1. Kita masukkan tadi ke dalam hasil uji kita di sini R hitungnya kita ketik di sini ya 0,5 berapa tadi? 25 dan seterusnya ya Bapak Ibu bisa mengetik. Kemudian R tabel tadi kita masih ingat ya 0,361. Ya, ya. Ini R hitung dengan R tabel. Kalau kita lihat di sini untuk S1 sikap butir 1 itu lebih besar daripada R tabel. Berarti di sini kita kasih keterangan valid. Ya. Begitu seterusnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Nanti silahkan dilanjutkan. Kemudian kita masuk ke dalam bagaimana cara menginterpretasikan. Nah, Bapak Ibu, tabel yang tadi sudah kita sajikan di dalam laporan penelitian kita, tentunya harus kita interpretasikan, baik uji validitas maupun uji reliabilitas. Caranya yang simpel saja ya, berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa seluruh butir item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasinya atau R hitungnya lebih dari R tabel. Kalau tadi kan sudah kita lihat ya, untuk S1 maupun sampai dengan S12, dia lebih dari R tabel, maka semua pernyataan S1 sampai dengan S12 ini valid. Ini contoh untuk instrumen yang kita uji saat ini. Nah, setelah kita interpretasikan seperti ini, kalau misalnya tidak ada beberapa yang tidak valid, kita kemukakan juga di sini. Jadi kalau ini karena contohnya valid, kita interpretasinya seperti ini. Namun jika ada satu pernyataan butir soal tidak valid, kita kemukakan di sini. Dari 12, misalnya contoh ya, dari 12 butir soal, ada satu butir soal misalnya pernyataan S6 tidak valid, maka tidak kita, maaf. Misalnya contoh butir soal nomor 6 tidak valid. Nah, kita katakan di sini bahwa untuk butir soal nomor 6 tidak valid. Jadi yang valid adalah untuk butir soal nomor S1 sampai dengan S5 dan untuk butir soal nomor 7 sampai dengan butir soal nomor 12. Untuk butir soal nomor 6 tidak valid. Jadi caranya seperti itu. Karena ini kita pakai contoh yang sudah kita uji tadi adalah valid, maka interpretasinya seperti ini. Kalau sudah selesai kita melakukan interpretasi uji validitas, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi atau menampilkan hasil untuk uji reliabilitas. Kita klik dulu di sini menampilkannya seperti ini. Ya, ada variabel sikap, koefisien alfanya berapa tadi? Koefisien alfanya kita buka lagi outputnya. Output dari uji reliabilitas. Ya, 0,815 untuk 12 butir pernyataan. Nah, kita pindahkan ke sini. 0,815. Ya, angka kritiknya tadi 0,361 tabelnya. Nah, jadi di sini adalah keterangannya reliable. Ya, keterangannya untuk variabel sikap adalah reliable. Nah, tabel sudah kita sajikan di dalam hasil penelitian, kita interpretasikan.
Oke, seperti ini ya. Berdasarkan tabel 2 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa mempunyai nilai koefisien alfa yang cukup besar dari atau R hitung kita adalah berapa tadi? 0,815. Kita ketik di sini 0,815. Sehingga dapat dinyatakan variabel untuk sikap adalah variabel. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut beberapa ketentuan. Kalau misalnya kita temukan ada pernyataan yang tidak valid, apa yang kita lakukan? Ya, sebenarnya ada dua hal. Kita bisa mengganti butir pernyataan atau pernyataan dengan butir yang lain atau kita membuat lagi. Bisa juga kita merubah atau kita mengubah soal yang tidak valid tersebut, kita bagikan kembali kepada responden, ya, kemudian kita lakukan uji validitas dan reliabilitas kembali. Namun ada ketentuan lain apabila bisa memenuhi semua indikator yang kita uji, ya, misalnya hanya 10% sampai 20% tidak valid, ya, kita bisa membuangnya saja butir-butir soal yang tidak valid tersebut, ya, gitu. Tetapi kalau tidak bisa mewakili daripada variabel yang kita uji, kita harus melakukan uji coba ulang kembali. Nah, begitu yang harus kita lakukan terkait dengan apabila butir soal daripada variabel yang kita uji tidak valid maupun tidak reliable. Begitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, demikian tutorial uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang kita lakukan dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Semoga bisa dipahami bersama Bapak Ibu yang sedang melakukan penelitian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kami juga mohon sarannya untuk kegiatan sesi-sesi lain yang Bapak Ibu inginkan, nanti akan kita buatkan juga video-video berikutnya. Terima kasih.